Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, juga salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang juga salam hangat kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat karena kalian memberikan atensinya juga perhatiannya untuk saya untuk dalam berpartisipasi dalam lomba debat bahasa Indonesia tahun 2022. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Evan Nur Faiz dari SMA Dharma Kaya Jakarta. Di sini saya akan berposisi sebagai pembicara pertama tim oposisi yang menolak untuk setuju dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensinya. Kemudian di dalam debat ini sendiri, status quo-nya adalah di mana anak yang berbakat dalam bidang seni dipaksa untuk hal yang tak ia sukai tersebut. Sebagai tim oposisi, kami menolak untuk setuju dengan mosi Dewan ini. Percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensinya. Kami tim oposisi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan kebaikan anak walaupun tanpa memberikan kewajiban untuk adanya kehadiran unsur seni dalam hidupnya. Kemudian yang kedua adalah tak perlunya adanya kewajiban dari setiap orang tua untuk memaksimalkan potensi seni dari anaknya. Kemudian tujuan yang terakhir adalah memberikan anak peluang yang besar pada dunia kerja sesuai dengan realitas prospek kerja sekarang. Terlebih dahulu, saya akan memberikan respon terhadap argumen tim afirmasi. Yang pertama adalah ketika tim afirmasi menyatakan kepada kami bahwasanya mereka akan mendorong setiap anak untuk mengikuti berbagai perlombaan seni, supaya kelak nantinya mereka akan mendapat peluang pekerjaan yang besar karena bantuan koneksi hubungan sosial mereka. Kami menyatakan pernyataan mereka kurang tepat karena jika hanya ingin mencari relasi, maka cukup dengan menjadi siswa yang hyperaktif di kelas pun akan memberikan mereka sebuah koneksi atau relasi yang sangat luas dalam mencari pekerjaan di masa depan. Kemudian yang berikutnya adalah karena tidak hanya dengan melalui perlombaan seni saja, banyak kegiatan lain yang akan memberikan kita investasi kemudahan di masa depan untuk mencari pekerjaan lewat bantuan relasi pertemanan. Kemudian ada itu yang kedua, yaitu bahwa ketika mereka menyatakan seni selalu dikaitkan dengan penghasilan kecil, itu merupakan salah satu kenyataan pahit yang harus mereka terima untuk saat ini. Mendalami bidang seni cukuplah sulit jika tujuan yang mereka ingin raih adalah untuk mencari material maupun uang atau kekayaan dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena sifat seni yang relatif atau subjektif. Ketika saya menganggap sebuah lagu dari Iwan Fals merupakan sebuah mahakarya, maka teman saya akan memiliki respon yang berbeda dan penilaian sendiri karena seni ini bersifat relatif tergantung perspektif dari orang itu sendiri. Nah, nah, nah yang ketiga adalah bahwa mereka mengatakan bahwasannya seni akan menjadi sosok penghibur di masa tua sehingga diwajibkan untuk mempelajarinya. Hal ini juga menurut saya adalah hal yang sangat tidak tepat karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa sesuatu yang bersifat menghibur bukan hanya dari seni saja, melainkan bisa dengan bersosialisasi dengan teman, kemudian pergi liburan dan lain-lain. Masih banyak hal yang menghibur kita untuk dilakukan di saat pikiran kita stres maupun di waktu luang. Dan tak bisa dipukul rata bahwasanya semua anak senang ketika memainkan piano maupun biola karena sesuatu yang menghibur diri kita itu bisa berasal dari mana saja. Tiga hal yang saya sebutkan merupakan alasan saya membuat sebuah proposal seperti sekarang. Proposalnya ya ini tentu saja dengan tidak mewajibkan untuk memaksimalkan potensi seninya. Kami berpikir demikian karena tidak semua anak yang memiliki bakat seni ingin bakat seninya menjadi sesuatu yang lebih serius dan kompetitif. Ada anak yang memiliki bakat dalam bermain biola dengan sangat lihai, namun tujuan ia bermain biola itu hanya untuk mengalihkan kelelahan dia setelah belajar di sekolah. Bukan untuk hasrat untuk dia ingin menang dalam suatu kompetisi ataupun perlombaan. Justru ketika ia dipaksa untuk mengikuti suatu perlombaan, maka ia malah mengalami stres yang kontradiktif dengan tujuan awalnya mengemari kesenian tersebut, yaitu untuk mencari hiburan. Mekanisme ini membuat anak menjadi menikmati hidupnya ada tanpa perlu adanya suatu tekanan dalam hal yang ia sukai atau ia gemari. Dalam status quo yang tadi mereka sebutkan, tim afirmasi sebutkan, ini akan menjadi bumerang mereka karena ketika hal yang ia sukai menjadi suatu tuntutan karena secara terpaksa untuk mencari kepentingan kompetisi maupun uang, maka hal yang ia sukai pun dapat berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan lagi seperti dahulu. Sebagai tim oposisi, saya menyatakan tak setuju dengan mosi kali ini.
Mengapa hal ini dibenarkan? Saya akan memberikan dua alasan. Yang pertama adalah karena minimnya prospek kerja bagi mahasiswa seni, terutama bagi mahasiswa seni konvensional seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang sudah masuk dalam masa revolusi industri 4.0 yang merupakan sebuah upaya menggabungkan teknologi otomisasi seperti robot dengan teknologi informasi. Hal tersebut menimbulkan peluang yang besar bagi para siswa yang mempunyai bakat di bidang teknologi, namun berbeda dengan para siswa yang memiliki bakat di bidang seni, karena memang sumber daya manusia kita sekarang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Eh, Sehingga menurut kami mewajibkan anak untuk terlalu mendalami seni adalah hal yang kurang tepat untuk orang tua, karena peluang yang akan didapat untuk mencari kerjanya akan lebih kecil. Tidak mewajibkan anak untuk terlalu mendalami potensi seni anaknya merupakan solusi paling rasional untuk orang tua, mengingat sedikitnya jaminan anaknya akan sukses di bidang seni pada masa mendatang. Kemudian ada alasan yang kedua adalah tak perlunya potensi penuh untuk dikembangkan dalam seni ini sebagai hal yang kompetitif, karena seperti yang saya bahas sebelumnya bahwasanya tujuan tiap anak menggemari seni tak bisa dipukul rata. Ada anak yang cukup hanya mempelajari seni ketika ia sekolah saja, kemudian ada juga anak yang menganggap seni itu merupakan media untuk dirinya diapresiasi di sekolah karena karya yang dihasilkan oleh dirinya. Kedua anak yang saya sebutkan tadi memiliki prinsip dan motif yang berbeda. Sebenarnya tidak hanya dua itu saja, namun masih banyak alasan lain yang membuat anak menjadi mengemari seni, dan semuanya tak bisa disamaratakan untuk mewajibkan anak untuk suatu hal yang kompetitif. Sehingga solusi yang tepat adalah membebaskan keinginan anak untuk terserah mereka ingin mendalami bakatnya tersebut atau tidak. Karena jika orang tua dipaksa mewajibkan, itu terkesan orang tua hanya ingin mengambil keuntungan dari kemahiran anaknya tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, saya Muhammad Evander Faiz sebagai pembicara pertama tim oposisi menegaskan sekali lagi bahwasanya kami sangat menentang mosi pada perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih.